Hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi. Wa talamiyadzatihi fid dharain amin. Angkal sampai kepada hikmah yang ke-177. Seorang hamba urusannya dengan Allah dan urusan dengan sesama manusia. Urusan dengan Allah kita sering punya ungkapan-ungkapan berupa permohonan kepada Allah, nyanjung Allah. Urusan dengan manusia mengajak kepada kebaikan. Di saat kita menyanjung Allah, memohon kepada Allah atau mengajak manusia kepada kebaikan, maka kita perlu membuat satu ungkapan, kalimat yang terucap. Dan kalimat terucap ini ada dasarnya. Bagaimana kita bisa mengucapkan kalimat tersebut? Dasarnya apa? Kan begitu. Ditulis oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Man abbaro. Barang siapa yang mengungkapkan satu ungkapan sanjungan kepada Allah atau panjatan doa kepada Allah. Min bisati ihsanihi, atas dasar dia kebaikannya, kebaikan dirinya, asmatathu al-isaatu, maka akan menjadikan bisu nggak mampu lagi mengungkapkan di saat dia melakukan satu kesalahan. Termasuk bukan ungkapan kepada Allah di saat kita mengajak kepada manusia. Mengajak manusia kepada kebaikan dengan takbir ungkapan. Kalau atas dasar saya baik dengan diri saya sendiri, maka saya mengajak orang. Maka di saat menemukan dirinya adalah dalam keadaan dosa, dia tidak akan mampu berucap lagi. Sehingga berhentilah ajakan kepada kebaikan. Akan tapi wa man 'abbara 'an min bisati ihsanillahi, barang siapa yang melakukan itu semuanya lalu dikembalikan kepada kebaikan Allah kepada kita, ihsanullah ilaihi lam yasmut idza asa, maka enggak akan bisa diam biarpun dalam keadaan dia melakukan kesalahan. Kaidah yang disadari oleh semua orang, al-insan mahalul khata'i wan nisyan. Kita punya kesalahan, semua dari kita. Dan sebaik-baik orang yang bersalah memang terus memohon ampun kepada Allah, mengakui kesalahannya. Akan tetapi, kalau kita ingin mengajak orang kepada kebaikan, harus menjadikan diri kita menjadi orang yang tidak bersalah terlebih dahulu, maka kita tidak akan menjadi penyeru kebaikan. Kalau kita mengajak kebaikan kepada kebaikan, mengajak seseorang, lalu kita harus menjadikan saya menjadi orang tidak berdosa, kita tidak akan bisa mengajak. Kenapa? Karena kita setiap saat melakukan salah. Kekurangan dalam mengabdikan diri kepada Allah. Begitu juga di saat seseorang merasakan dirinya sudah tidak bersalah lagi, maka itu adalah kesalahan. Sebab salah yang paling salah adalah orang yang bersalah lalu tidak pernah merasa bersalah. Begitu juga di saat kita mengajak kepada Allah. Kita mengajak. Di saat kita memohon kepada Allah, mohon maaf. Mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah. Kalau kita mengandalkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Artinya hanya sisi bahasanya kita melihat daripada di saat kita baik, saya layak mengadu kepada Allah. Maksudnya begitu. Maka di saat dia melakukan satu kesalahan bisa menjadi terpuruk. Sehingga dia tidak berani mengadu kepada Allah karena merasa dia salah. Kita kembali kepada hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari di awal-awal hikmah, atau hikmah yang keberapa? Min alamatil i'timadi 'ala al-'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Orang tidak boleh mengandalkan ihsanihi, kebaikan
amalnya itu. Nah, kalau orang sudah mengandalkan amalnya adalah nuqsan roja inda wujudiz zalali. Di saat kepleset sudah terpuruk, seolah-olah nggak ada jalan lagi untuk bisa keluar dari permasalahan, seolah-olah tidak bisa bangkit lagi dari keterpurukannya. Nggak begitu ajarannya. Maka hendaknya pengaduan kita kepada Allah, ya orang menyadari dirinya berdosa, tapi nggak boleh seseorang merasa terpuruk dengan dosanya lalu menjadi putus asa, lalu seolah-olah pintu maaf sudah ditutup. Sementara Allah adalah wasi'ul maghfirati, sangat luas dengan pengampunannya. Maka hendaknya kita kalau ingin menghadap kepada Allah, sadari karunia Allah, ihsanullahi ilaina. Baik ihsan yang sudah diberikan kepada kita lalu kita melakukan kebaikan. Bahkan di saat kita terpuruk pun kita menyadari ihsan Allah kepada kita yang akan diberikan karena kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang hamba ini dia akan terputus dengan Allah baik di saat dia dalam keadaan baik atau di saat dia dalam keadaan terpuruk. Sehingga catatan yang harus kita ingat disebutkan dalam Al-Quran. Orang bertakwa yang disiapkan surga bukan saja orang hidupnya terus baik saja. Akan tapi kesempatan bagi orang yang tidak baik. Wasari ila maghfirati min rabbikum, itu bersegeralah kepada. Dan jannah surga yang aduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Berbuat baik semuanya ini. Tempatnya surga. Disiapkan untuk orang bertakwa. Ternyata tidak hanya sampai di sini, ada lagi di situ. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Orang yang melakukan kekejian, ya, orang yang kepleset. Jadi jangan sampai orang kepleset menjadi terpuruk. Yang nggak benar adalah orang baik pengen kepleset. Nggak benar itu. Ini adalah kabar gembira bagi siapapun yang saat ini berada dalam kubang kehinaan, terpleset dalam ketidakbaikan atau terpuruk dalam kehinaan. Ayo. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Menyebut nama Allah. Memohon kepada Allah. Nyebut Allah, zakarullah wastaghfir lidzunubi, may yaghfiru dzunuba illallah, karena dia tahu tidak ada yang mampu dosa Allah. Maka atas dasar inilah dia terus bangkit dia. Terus bangkit dia, dalam keadaan apapun bangkit. Bukan dia berani dekat kepada Allah di saat dia baik saja, ternyata di saat kepleset karena dia manusia, dibekali hawa nafsu, kadang kelalaian, pergaulan yang salah dan seterusnya. Akhirnya menjadilah dia terjerembab dalam kenistaan. Nah, setan akan membisikkan ke telinganya, ke hatinya. Sudah, kau sudah jelek, mau ngapain? Maka masuklah dia menjadi orang yang diam, mulutnya nggak mengadu lagi kepada Allah. Karena dia mengandalkan kebaikan yang dilakukannya. Tapi kalau dia menyadari bahwasanya aku berbuat baik, Allah yang menjadikan aku baik. Lalu di saat aku berdosa, aku harus kembali kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Maka tidak akan diam dia dalam mengadu kepada Allah. Sehingga dia selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini urusan dengan Allah dan urusan dengan sesama manusia pun juga demikian. Di saat kita mengajak kepada seseorang, oke, di saat kita melakukan kebaikan, ya, sebagai uswatun hasanah, cuman namanya manusia. Kadang ada kepleset, enggak boleh terpuruk gara-gara melakukan dosa lalu mengatakan, kabura maqtan indallah. Ini dosa besar di hadapan Allah. Saya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukannya. Sadari, hai hamba Allah, kau bukan malaikat. Yang enggak benar adalah engkau menyengaja melakukan dosa dengan benar-benar karena pembanggangan kepada Allah. Ini adalah enggak benar. Tapi ini manusia kepleset lalu melakukan kesalahan. Maka di saat seperti itu tinggal dia menyesali, ya Allah, astaghfirullahaladzim, aku melakukan kesalahan. Tidak pantas sepertiku ini. Aku mengajak kepada kebaikan. Aku mungkin seorang ustadz, aku seorang pembimbing, aku seorang ini. Aku seharusnya nggak boleh begitu, tapi kenapa aku begitu? Jangan terpuruk. Bergegaslah kembali kepada Allah. Jangan memandang kesalahan yang sudah kita lakukan, tapi pandanglah kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita sebelum ini dan yang akan Allah berikan setelah ini karena kesadaran kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kemenangan orang yang selalu mengungkapkan ungkapan-ungkapannya atas dasar kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya.
Berbuat baik diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Kemudahan berbuat baik diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Dan pengampunan pun Allah berikan kepada seorang hamba karena dosa. Telah disiapkan kebaikan semuanya dari Allah. Maka man abbara wa man abbara mim bisati ihsanillahi ilaihi, kalau orang dalam ungkapannya selalu berdasarkan atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya, maka lihat, dia nggak akan putus permohonannya kepada Allah, nggak akan putus sanjungannya kepada Allah. Sehingga kondisinya hamba ini akan selalu dengan Allah dalam keadaan apapun. Di saat dia diberi kenikmatan, dia bersyukur. Diberi ujian, dia bersabar. Di saat dia salah, dia bertobat. Terus dengan Allah, nggak ada lagi. Dia masuk makom yang makom. Atau hal. Melihat tentang keagungan pengampunan Allah. Kasih sayang Allah, jamal. Melihat di saat dia ingin terjerembab, dia ingat tentang hukuman Allah, jalal. Sehingga seorang hamba terus dia itu dalam kontrol. Nah, kalau orang yang pertama tadi men'abbara min bisati ihsanihi, kalau orang di dalam memanjatkan doa pun dia berani begitu karena dia merasa orang baik, orang ini dan sebagainya. Mengajak orang pun karena dia merasa baik. Memberi contoh tidak harus merasa dia itu adalah sudah tidak dosa, enggak, memberi contoh. Nah, kalau dia menyandarkan kepada dirinya sendiri, maka dia bisa saja tidak mampu lagi mengungkapkannya karena dia merasa dirinya bersalah. Kenapa aku ngajak orang lain? Wah, enggak benar nih. Dan ini sering ditanyakan, saya masih begini gimana, saya bolehkah ngajak orang? Wong saya sendiri belum baik. Kata Imam Haddad rahimahullah ta'ala, bahaya sekali orang yang punya pemahaman semacam itu hanya karena dia belum baik lalu dia tidak berani mengajak orang lain. Maka Imam Haddad mengajari, padahal beliau itu siapa beliau? Beliau adalah beliau orang yang luar biasa. Tapi beliau mengatakan, makanya di kitab Risalatul Mu'awanah beliau mengatakan, wa'alaika ya akhi. Dan bagimu wahai saudaraku, beliau mengatakan, di saat aku mengatakan wa'alaika ya akhi, agar aku tidak masuk wilayah dosa, aku rasakan bahwasanya aku adalah duduk di barisan terdepan di antara orang yang aku seru. Wa'alaika ya akhi. Jadi maksudnya ngomong kepada dirinya sendiri, karena kupingnya yang paling dekat di antara kuping-kuping yang ada. Nah inilah. Jadi Imam Ibn Attal-As-Sakandari ingin membawa kita kepada rambu-rambu rem. Ya, tidak boleh kita terpros di saat kita dalam keadaan terpleset atau terpuruk, lalu kita terus bablas. Akan tapi kembalilah. Artinya jangan diam dalam keadaan apapun kita dengan Allah. Tidak boleh ungkapan kita itu terhenti. Ungkapan sanjungan, ungkapan dzikir, ungkapan permohonan nggak boleh berhenti hanya karena kita terjerembab. Nggak boleh. Sehingga terus yang ada adalah dia dengan Allah dalam segala keadaan. Tidak terpisah dengan Allah. Dia dengan Allah dalam segala keadaannya. Halnya adalah hal dengan Allah. Itu makom tinggi. Makom yang disebut oleh hadis Rasulullah dalam hadis Jibril adalah makom ihsan, makom muraqabah. Dalam keadaan apapun dia harus dengan Allah. Kalau urusan dosa, ya kita manusia bisa dosa. Akan tapi ternyata dosa pun akan menghantarkan seseorang yang memang dipilih oleh Allah untuk menjadi semakin dekat kepada Allah. Semula dia tidak punya penyesalan seperti itu. Akan tapi karena dosa yang dilakukan ternyata dia bisa berderai air mata. Dan dengan penyesalannya pun, Masya Allah dia bisa berbuat baik. Ada orang melakukan kezaliman kepada seseorang. Selama ini dia tidak sadar, akan tapi setelah dia melakukan kezaliman, dia sadar kalau dia berbuat zalim, maka setelah itu hidup hatinya, sehingga dia akan berusaha untuk menolong orang-orang yang didolimi, bahkan lebih dari itu. Yang tidak didolimi pun akan ditolong oleh dia. Berkembang hidup hatinya. Nah ini, senantiasa menjadikan dirinya dalam keadaan tidak diam. Lesannya untuk menyanjung Allah, memohon kepada Allah, mengajak manusia kepada kebaikan. Itulah yang diinginkan Ibn Attal As-Sakandari. Kuncinya apa?
Jangan mengandalkan kebaikan kita, tapi andalkan kebaikan dari Allah. Dan ketahuilah, kita tidak akan mampu sujud satu kali sujud, kecuali kalau Allah menghendaki kita untuk sujud. Maka kalau bicara kebaikan, jika kita ingin berbuat baik, maka ketahuilah sungguh kebaikan Allah telah mendahului kebaikan kita. Karena kita ingin berbuat baik itu karena kebaikan Allah terlebih dahulu menjadikan kita berkeinginan. Nah ini, sungguh nikmat Allah sangat agung, sangat luas, sehingga dalam mensyukuri pun kita tidak akan mampu. Sehingga satu thana atau syukur yang dibaca Nabi adalah subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Enggak akan mampu kita menyanjung Allah, mensyukur nikmat, enggak bisa kecuali Allah yang menyanjung Allah sendiri. Kita ingin bersyukur atas karunia Allah, seolah-olah kita sudah mencukupi dengan syukur kita untuk mensyukuri karunia Allah. Enggak. Karena apa? Ternyata syukur kita itu pun adalah nikmat baru lagi yang harus kita syukuri. Lalu kapan selesainya? Belum lagi nikmat-nikmat yang kita tidak pernah sadari. Karena kelalaian kita teramat banyak. Dan sungguh maha kasih Allah, itu yang disebut ihsanullahi ilaik. Kebaikan Allah kepada kita teramat banyak. Bersandar atas dasar itulah kita akan bisa bangkit terus. Nggak akan terpuruk. Dan juga tidak akan melakukan dosa pada akhirnya. Kalaupun dosa segera kembali kepada Allah, bukan menikmati keterpurukan, enggak, jangan salah paham. Karena Allah enggak begitu. Justru tanda kenalnya Allah itu adalah dia mengerti kalau Allah itu maha kuasa untuk menyiksanya, sehingga di saat melakukan kesalahan itu dia segera kembali kepada Allah karena dia kenal Allah. Sehingga kalau dikembalikan juga kepada hikmah sebelumnya, kan bahkan para ahli tasawuf mengatakan tidak cukup juga memang kita itu kalau hanya dengan sayap satu untuk terbang, namanya roja, harap saja. Akan tapi harus ada remnya juga, khauf. Keseimbangan antara dua sayap ini. Saya berroja, saya khauf, menuju kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sesaat seorang harus dikuatkan sisi rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam melakukan dosa dan sebagainya. Sisi lain adalah agar seorang hamba itu selalu diingatkan akan begitu agungnya pengampunan Allah dan rahmat Allah. Sehingga di saat dia akan mulai terpuruk, maka diingatkan akan karunia Allah yang agung sehingga dia bisa bangkit. Dan di saat orang mulai dia terlena dengan nikmat Allah, dia akan direm dengan peringatan bahwasanya ada hukuman Allah kalau kita salah, kita melakukan dosa. Sehingga seimbang dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah ini adalah penyempurna daripada hikmah-hikmah sebelumnya. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.